Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk kesempatan ini kita masih dalam mata pelajaran seperti biasanya, yaitu keamanan pangan. Dan untuk tema hari ini kita akan mempelajari soal masalah payu. Kalian penasaran? Silakan lihat di gambar ini. Oke, sudah tahu ini apa? Betul, ini adalah sampah. Kira-kira ada yang tahu apa yang disebut dengan sampah? Oke, ada yang bilang sampah adalah segala sesuatu yang tidak terpakai. Bagus, jawabannya bagus sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Menurut kalian apa itu definisi sampah? Oke, tepat. Ada juga yang bilang sampah adalah segala sesuatu barang-barang khususnya ya yang sudah tidak dibutuhkan. Terus apa lagi? Oke, bagus sekali. Adalah barang yang tidak terpakai. Kemudian apa lagi? Oke, sampah adalah barang yang ada di tempat sampah. Oke, bagus sekali. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa sampah adalah barang yang sudah tidak terpakai, baik karena sudah rusak ataupun sudah tidak dipergunakan ataupun sudah tidak bermanfaat. Bagus sekali. Oke. Nah, sekarang akan kita lebih membahas lebih detail lagi. Kita di sini akan membahas tentang sampah dapur. Mengingat kita adalah jurusan tata boga. Nah, kira-kira apa yang disebut sebagai sampah dapur? Ada yang tahu? Ada yang punya pendapat? Oke, teman kalian ada yang bilang sampah dapur adalah barang-barang atau bahan yang sudah tidak terpakai. Oke, ada lagi pendapat lain yang mau memberi masukan? Oke, ada teman kalian yang bilang makanan-makanan yang sudah basi. Oke, ada lagi? Bagus, ada yang bilang trimming atau potongan-potongan bahan makanan yang tidak terpakai atau yang rusak. Oke, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa sampah dapur adalah barang atau bahan yang ada di dapur yang sudah tidak terpakai baik karena rusak maupun karena tidak layak untuk dipergunakan. Oke. Kita lanjut ke definisi dari sampah itu sendiri. Di dalam sampah dapur, menurut asalnya anak-anak dibagi menjadi dua macam. Apa kalian tahu yang disebut sebagai sampah organik dan sampah anorganik? Kalian bisa menebaknya dari kata organik. Apa itu organik? Oke, makhluk hidup. Anorganik? Oke, berarti benda tak hidup. Ada lagi? Ada yang mau menjawab? Oke, organik adalah yang bisa didaur ulang. Berarti kalau organik tidak bisa didaur ulang. Oke, itu kesimpulan sementara ya. Sedangkan untuk kita cek sama-sama menurut teori yang ada, ternyata di sini sampah organik adalah sampah yang terbuat dari tumbuhan atau hewan, berarti dari makhluk hidup ya. Dengan demikian lebih mudah untuk didaur ulang. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang terbuat dari benda tak hidup dan tidak mudah untuk didaur ulang oleh alam atau secara alami. Karena itu membutuhkan bantuan dari manusia untuk mendaur ulangnya menjadi bahan atau barang-barang lain atau produk yang lainnya. Apakah tidak bisa didaur ulang? Bisa, tetapi butuh waktu yang lama kalau secara alami. Sudah jelas ya? Oke. Kemudian
kita akan mengenal prinsip pengolahan sampah atau penanganan sampah dapur 5R. Dari 5R ini bisa kita ketahui yang pertama adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang. Misal ada sampah-sampah dapur berupa sayuran atau sisa makanan bisa didaur ulang menjadi kompos. Ada yang mau membantu apalagi produk daur ulang dari sampah-sampah sayuran dan bahan makanan? Oke, bagus. Ada yang bilang bisa dijadikan pakan ternak. Boleh. Apalagi? Oke, bisa dibusukkan dan gas hasil pembusukannya bisa dipakai sebagai gas untuk bahan bakar. Bagus sekali. Sedangkan contoh-contoh dari recycle atau daur ulang produk anorganik misalnya apa? Ada yang mau membantu menjawab? Oke, ada sampah botol aqua dijadikan tempat pensil. Bagus sekali. Itu adalah prinsip pertama, yaitu recycle. Prinsip kedua adalah repair. Ada yang tahu? Repair dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya apa? Oke, reparasi berarti memperbaiki. Memperbaiki apa? Contohnya, ada yang bisa memberi contoh? Oke, memperbaiki panci yang bocor diapakan? Oke, ditambal. Contoh yang lain kalian sudah ada dalam bayangan ya? Yap. Kemudian prinsip 5R yang ketiga adalah replace. Place itu apa? Oke, place itu tempat. Kalau replace, oke, mengganti tempat. Tempat apa maksudnya? Yaitu tempat atau barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali, kalian ganti dengan menggunakan barang-barang yang bisa dipakai berulang kali. Ada yang tahu contohnya? Betul, kantong belanja plastik atau kantong kresek bisa diganti dengan kantong belanja yang go green yang dari kain ya. Pinter sekali. Kemudian prinsip yang keempat adalah reuse. Use itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya apa anak-anak? Oke, betul sekali. Penggunaan kalau reuse berarti iya, berusaha menggunakan barang berulang kali. Jadi jangan dibiasakan hanya karena tidak suka, kemudian barang yang masih bisa digunakan kalian buang. Kalian tahu contoh yang sempat viral pada waktu Hari Raya Idul Fitri? Oke, betul sekali. Rengginang dalam black atau tempat kongguan. Itu sebetulnya merupakan bagian dari reuse. Jadi setelah toples kuenya sudah habis, toples tersebut jangan dibuang, tapi masih bisa digunakan untuk tempat makanan yang lain. Oke. Kemudian yang kelima adalah reduce. Reduce ini adalah mengganti barang-barang, memilih. Reduce artinya memilih dari yang tadi barang-barang yang hanya terpakai sekali, sekarang kita menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Oke, kalian sudah paham ya? Berarti silakan nanti kalian praktikkan di rumah kalian sendiri. Yang pertama, dari sampah-sampah yang ada di dapur kalian bagi menjadi 2 tempat sampah. Yang satu untuk sampah organik, yang kedua untuk sampah dapur yang anorganik. Kemudian untuk yang sampah organik, silahkan kalian coba untuk membuatnya sebagai pupuk kompos ya. Caranya bagaimana nanti kalian bisa browsing di tutorial YouTube. Kemudian untuk yang sampah anorganik
kalian bisa mendaur ulangnya menjadi berbagai macam produk sesuai kreativitas kalian. Kalau kalian mau ide-ide yang lebih cemerlang dan lebih bervariasi, kalian juga bisa mengunduh tutorial berbagai macam daur ulang sampah dapur di YouTube. Kemudian nanti hasil dari karya kalian silakan kalian buat dalam bentuk portofolio laporan yang dikirim ke email Bu Linda, email yang sudah saya share sebelumnya ya. Oke, terima kasih. Kalian silakan mempelajari materi ini di rumah. Kemudian kalian tanyakan apabila ada hal-hal yang belum kalian mengerti, dan saya tunggu kiriman dari tugas kalian. Mohon tetap semangat, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga kita senantiasa dalam kondisi prima, sehat, dan tetap semangat. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.